Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan dari pembahasan lalu daripada kitab Al-Futuhatul Madaniyah di Syu'abil Imaniyah tentang cabang-cabang keimanan, susunan pada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali Al-Arabi Al-Jawi bin Arabi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah radhiyallahu anhu wa ardana fa'ana bih wa bi ulumihi bi ulusanil awliya usalim fid darain amin. Terakhir kita membahas tentang cabang yang ke-17 ya, terakhir tentang wafa bil uqud, memenuhi janji, berjanjian atau transaksi. Wa tsamin asyar al-wara'. Sekarang cabang daripada keimanan yang ke-18 yaitu wara'. Tsamin asyar al-wara' fil mantiq wa fil ma'kal wal mashrab. Wara' atau kehati-hatian dalam agama, itu baik dalam ucapan maupun makal, makanan, wal mashrab, minuman, wa huwa ibaratun anijtina bil haram wa syubhat. Wara' itu adalah istilah untuk menjauhkan diri dari yang haram dan yang syubhat. Wa syubhatu ma haka fi sadrik. Yang syubhat itu adalah apa-apa yang mengganjal di dalam hatimu, apa yang tidak nyaman dalam hati kita, itu masuk daripada syubhat. Maka kita dianjurkan untuk menjauhkan diri termasuk dari yang syubhat, bukan hanya dari yang haram, dari yang syubhat yang segala kita ragu. Tak mayaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan apa yang membuatmu ragu pada apa yang membuatmu tidak ragu. Wa warada fihi aidan fa syubhatu ma qala ba'du ahlillah rahimahullah. Telah berkata sebagian ahlullah, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, rahimahullah Ta'ala, ma ra'aitu asala alayya minal wara'. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih gampang atas diri saya daripada wara'. Kullama haka fi nafsi syai'un taraktu. Setiap kali mengganjal padaku, ini pada diriku sesuatu, maka saya tinggalkan. Ya.
Ya, tidak ada yang paling gampang, kata dia, melebihi warok. Jadi saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih gampang dari warok, katanya. Setiap kali saya ragu, saya ganjal, maka saya tinggal. Waqad waroda, sungguh telah datang keterangan fil khobari dalam hadis, dak ma yaribuka ila ma la yaribuk, atau dak ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah ma yaribuka, apa-apa yang meragukanmu, membuatmu ragu, ila ma la yaribuk, kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Kemudian ya, warada fi aidan, dan datang juga fihi, di dalam khobar, di dalam hadis, istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu, mintalah olehmu fatwa pada hatimu. Wa in aftakal muftun, meskipun telah memberimu fatwa. Siapa al muftun? Para mufti-mufti. Meskipun para mufti itu memberi fatwa kepadamu boleh, sesuatu itu boleh, tapi kalau hatimu itu mengganjal, maka mintalah fatwa pada hatimu. Dan orang kadang-kadang mencari legalitas, mencari legitimasi, mencari pembenaran itu melalui mufti atau kiai atau ulama yang memberi fatwa. Sudah enak jo nangkono, kok KBKB diharamno. Wis fulan wae iki gampang. Fulan ini sukanya gampang ini. Pasti boleh kalau ke dia. Kalau ke yang sana itu pasti tidak boleh. Nah, jadi nyari legitimasi. Maka Rasul memberikan warning, peringatan. Meskipun semua fatwa, semua mufti membolehkan, kalau hatimu itu masih ganjal, ya, masih mengganjal atau ragu dan sebagainya, maka tinggalkan. Mintalah fatwa pada hatimu. Ya. Itu salah satu makna. Ini tentunya hati yang belum mati ya, yang masih, artinya dia masih punya semacam apalah sinyal atau sebangsanya yang dia merasa kalau suatu tidak enak itu, satu yang ganjil, loh ini pasti tidak, kayaknya ini nggak beres. Nah itu, tapi kalau hati yang sudah mati ya naudzubillah, sudah merasakan, jangankan yang syubhat, yang haram pun diembat. Ya, kok yang syubhat. Jadi kemudian mana tadi? Ya. Kemudian intajid fi nafsika waqfah. Ini, kalau kau dapati dalam dirimu, dalam jiwamu itu waqfatan, satu keberhentian, tiba-tiba kamu mandek dalam sesuatu, ini mau mendekati sesuatu terus didapati dalam hatimu itu waqfah, satu pemberhentian, kok enggak beres ini, ya. Fil hilli, tentang kehalalan, fajtanibhu, maka jauhilah hal tersebut atau yang halal itu. Fa wa aula bika, maka itu lebih utama bagimu. Wala tuharrimhu, dan jangan kau haramkan, karena belum jelas umpama kehalalannya, barangkali itu syubhat. Ya. Kemudian wajtanib akla tamanil kalbi, dan jauhilah olehmu memakan harganya daripada anjing, jual beli pada anjing, wa kasbil hajjam, dan upah daripada cantuk, wa hulwanil kahin, dan mahar daripada dukun, wa mahril baghi, dan mahar daripada pelacur. Waliyadzubillah min dzalik. Itu yang dikatakan di dalam apa? Di dalam Quran, ya, bahwa ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan bagi kalian furqan, sesuatu pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi
para sufi menafsirkan ayat itu, kalau kamu betul-betul takwa, Allah akan jadikan semacam furqan di dalam hati itu sehingga bisa membedakan. Bahkan kalau kualitasnya lebih tinggi itu bisa berupa kasyaf. Seperti Habib Umar bin Hud itu, Alatos itu, Cipayung itu, meninggal usia tua sudah 100 lebih. Tapi zaman, tapi meninggalnya kan tidak berapa lama juga. Beliau itu meninggal akhir karena usianya memang sepuh. Itu pernah dibawakan sama muhibbinnya itu duit. Rupanya ini dari hasil tidak benar. Dia sudah terasa. Kasih diambilkan air, uang itu dicelup jadi darah. Pingsan orang. Ini duit uang ini yang mau kau kasihkan ke saya. Ambil balik. Jadi kalau aulia itu ada. Jadi juga terjadi pada Syaikhul Qadir Jailani. Bilang apel itu ya jadi darah karena dari tangannya orang yang zalim. Kembalikan kau punya ini kepada yang berhak. Jadi dari tangannya saya. Itu termasuk furqan tapi dalam tingkatan yang tinggi, itu berupa Allah singkapkan bagi aulianya itu sehingga Allah tidak ridho bagi para walinya untuk makan sesuatu yang haram, maka Allah cegah mereka dengan caranya. Jadi intattaqullah yaj'alakum furqanan. Kalau kalian betul-betul takwa kepada Allah SWT, pasti Allah akan jadikan bagi kalian itu furqan, sehingga ada semacam kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram. Yaj'alakum furqanan yukaffir ankum sayyi'atikum. Di antara pemberian Allah SWT kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian bahkan kalau kita baca sirah sejarah Nabi SAW, itu ketika renovasi Ka'bah, Rasul SAW itu berumur 35 tahun. Itu mereka juga sejahiliyah-jahiliyahnya ketika renovasi Ka'bah itu mereka buat pengumuman, kita mau renovasi Ka'bah, hendaknya kalian kumpulkan daripada nafkah atau belanja untuk renovasi Ka'bah ini, tapi jangan kalian masukkan dalam kumpulan uang itu tadi, jangan kalian masukkan tamanul kalb katanya, ya, hajam apa juga masuk hulwanul kahin, anunya dukun, sama bagi mahrul bagi, hasilnya daripada pelacur. Jangan kamu masukkan ke situ karena ini untuk bangun Ka'bah. Jadi orang wongso sih. Nah itu jelek. Padahal jahiliyah. Karena untuk bangun Ka'bah kan harus sesuatu yang bersih. Maka dia bikin pengumuman. Akhirnya tidak terkumpul kebanyakan haram. Sedikit terkumpul pun sedikit. Sampai Allah sandarkan, Allah damparkan satu kapal. Ya, punyanya satu orang Romawi itu beserta juru bangunnya, arsitekturnya namanya Bakum. Kapalnya Romawi Allah damparkan di Jeddah. Sak materialnya, ya, seorangnya sak materialnya, ya sudah dibangun. Dikumpul tidak dapat banyak karena kebanyakannya ya haram. Watasi asyar al-haya. Yang ke-19, cabang iman ke-19 adalah rasa malu. Wa sifatun yasri naf'uha biman qomat bih. Yaitu malu itu adalah satu sifat yang menjalar kemanfaatan sifat itu biman qomat bih, terhadap orang yang berdiri apa sifat itu pada orang tersebut. Wong kang jumeneng apa sifat iku kelawan man fi aktsari al asya, dalam kebanyakan perkara-perkara. Jadi malu itu adalah sifat yang mana kalau orang memiliki sifat itu, ya, akan manfaat pada dirinya sifat tersebut, sifat malu itu tadi. Walidha qala sallallahu, oleh karena itu Rasul bersabda, al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu itu adalah kebaikan semuanya. Bahwa alla yaf'alil insan ma yakhjal atau ma yukhjalu fihi. Untuk ma yakhjalu fihi idza urifa
minhu bi'annahu fa'alahu, yaitu tidak melakukannya daripada orang seseorang ma yakhjalu fi, apa-apa yang dia bakal malu fi pada ma idza urifa minhu, apabila diketahui apa ma tadi minhu dari insan itu, bi'annahu fa'alahu, bahwasanya si insan tadi melakukan ma itu tadi, perbuatan tadi. Ya. Jadi rasa malu itu mendatangkan kebaikan. Itu apa? Itu tadi. Yang dimaksud malu tadi itu seorang akan merasa malu untuk melakukan sesuatu yang kalau dia diketahui oleh orang lain, dia akan merasa dirinya malu kalau diketahui perbuatan itu muncul dari dirinya. Ya. Maka ini berarti masih ada rasa malu. Berbeda dengan naudzubillah orang yang mujahirun, yang kata disebut dalam hadis itu mujahirun, orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Ya. Kulun nasi mu'afan atau kulu ummati mu'afan, setiap umatku dia maafkan oleh Allah ilal mujahir, kecuali orang yang berbuat terang-terangan maksiat. Apa mujahirun itu ya Rasulullah? Mujahirun adalah diantaranya orang yang melakukan kemaksiatan di malam hari sembunyi-sembunyi, lalu besok paginya dia ceritakan maksiat itu kepada orang lain. Itu mujahir. Itu sulit untuk mendapat ampunan. Gampangnya ya itu teler bangga, saya mabuk ini, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya. Itu sulit mendapat ampunan. Ya. Jadi semua umatku dimaafkan kecuali mujahirun, kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Bukan hanya terang-terangan di hadapan orang, yaitu tadi kadang dia bermaksiat sembunyi-sembunyi, tapi dia ceritakan sami mawon, doa, seolah-olah kan tidak ada rasa malu pada orang itu. Ya, kecuali pengalaman-pengalaman seperti Sayyidina Umar bin Khattab, kadang dulu menceritakan zaman jahiliyahnya dulu, dia teringat, kadang dia menangis karena zaman jahiliyah dulu pernah berbuat ya macam-macam daripada perbuatan jahiliyah, terus dia teringat lagi ketika Islamnya. Nah, itu berbeda, itu karena dia menyebut sesuatu itu untuk diambil pelajaran, bukan dia bangga dengan maksiat itu. Ya, tapi kalau dia nyebut maksiatnya sudah Allah sembunyikan, malah ditampakkan dengan bangga. Alhamdulillah min dzalik. Qad alimal mu'min anallahu ya'lam wa yara, dan sungguh telah meyakini seorang mukmin bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui dan melihat kullama yataharrak fi, setiap apa-apa yang mukmin itu bergerak fihi padanya, pada ma fayalzamuhul haya'u minhu, ya, maka hal itu ya membuat malu, yalzamu mengakibatkan kepada mukmin tadi ya akan rasa malu, al haya minhu, darinya, daripada ma tadi, li ilmihi, karena pengetahuannya si mukmin, wali imani, dan karena keimanan si mukmin, bi'annahu ta'ala la budda ayyuqarrirahu yaumil qiyamah, bahwasanya Allah Ta'ala pasti akan yuqarrir, akan mengulang lagi, menetapkan, menegaskan kembali apa ma tadi, ma yataharrak tadi, yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti ya. Atau yuqarriruhu kepada mukmin tadi, alama amilu, atas apa-apa yang diperbuat oleh mukmin, fayakhjaluhu atau fayukhjiluhu, maka Allah akan membuat dia malu, fayuaddi dzalika ila tarki dzalik, maka menghantarkan si mukmin apa hal itu, yakni keimanannya dan ilmunya, ilmi dan imannya tadi, mengantarkan itu semua kepada ila tarki dzalik, untuk meninggalkan semua itu, meninggalkan apa yang dia yataharrak fi, apa yang dia bergerak tadi daripada suatu kemaksiatan. Wa dzalika huwal haya, dan itu termasuk rasa malu. Jadi malu yang baik, bukan mau ngaji malu, bukan itu jelek. Mau berbuat baik malu, mau sedekah malu. Ya. Wa min dzalika la ya'ti illa bi khair, maka dari situlah maka la ya'ti tidak mendatangkan apa haya tadi illa bi khair, kecuali kebaikan. Wal amrul ladzi yab'atsul abda alal haya'i minallahi ta'ala huwa itu. Dan adapun perkara alladzi yang
yab'atsu membangkitkan apa alladzi al-abda kepada hamba atas rasa malu alal ayat minallah kepada Allah Ta'ala. Itu apa perkara yang bisa membangkitkan malu? Huwa ayya'lama, yaitu mengetahuinya si hamba tadi ilma hudurin, dengan pengetahuan yang betul-betul hadir dalam benaknya, dalam otaknya. Apa pengetahuan apa? Annallahu ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah mau berbuat apa pada dirinya itu Allah maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Ala kulli syai'in syahid, dan bahwasanya Allah itu maha menyaksikan atas segala sesuatu. Nah, itu yang bisa membuat atau mendorong orang bisa malu. Itu adalah pengetahuan, keyakinan dia dengan ilmu hudur, dengan keyakinan yang hadir dalam benaknya, bahwasanya Allah itu maha mampu untuk melakukan pada dia segala apa yang dia kehendaki, dan Allah maha melihat, menyaksikan, syahid, ala kulli syai'in syahid, maha menyaksikan atas segala sesuatu. Fa idza ashghala al-'abdu qalbahu bi hadhil muraqabah, dan apabila menyibukkan siapa hamba akan hatinya qalbahu bi hadhil muraqabah, dengan pengawasan atau muraqabah semacam ini, hatta tadaha, sehingga terbiasa, ya, siapa abdu tadi, siapa hamba tadi terbiasa akan muraqabah seperti itu, lazimahul haya, maka akan melazimi akan hamba tadi apa al haya'u, sifat malu, minallahi ta'ala, daripada Allah Ta'ala, alla yaqula qaulan, untuk dia tidak mengucapkan satu ucapan, au yaf'ala fi'lan, atau tidak mengerjakan satu perbuatan, illa yardahullah, kecuali apa-apa yang diridhoi, yang Allah ridha, kecuali meridhoi hu, akan perbuatan atau perkataan tadi siapa Allah Ta'ala. Ya. Jadi kalau sudah betul-betul malu seperti itu, yakin bahwa Allah selalu menyaksikan, dan dengan menyaksikannya Allah itu Allah bisa berbuat apa saja kepada dia. Seandainya Allah mau, Allah langsung turunkan siksa dan semacamnya kepada dia. Maka hal itu akan membangkitkan rasa malu dia, untuk dia tidak mengucapkan atau berbuat sesuatu yang kecuali apa yang diridhoi oleh Allah SWT. Ya, mudah-mudahan Allah rezekikan kita ya sifat-sifat yang tersebut pada cabang-cabang keimanan itu tadi. Amin ya rabbal alamin, termasuk sifat haya ini. Amin ya rabbal alamin. Kita dan orang-orang yang kita cintai. Ya, amin ya rabbal alamin. Wal isyruna at-tawakkulu, yang ke-20 adalah tawakal. Ya. Yang ke-20 adalah tawakal. Maksudnya cabang iman ke-20 adalah tawakal. Apa tawakal itu? Wa huwa adamul i'timadi 'alal asbabil mawdu'ati. Tidak adanya iktimad, pengandalan atas asbab-sabab yang maudhu'ah, yang sudah tersedia atau diletakkan. Sabab itu seperti yang ya, jadi apakah jadi bukan meninggalkan sabab ya? Pengertian tawakal di situ kalau kita perhatikan baik-baik itu bukan meninggalkan sabab, tarkul asbab, bukan. Beliau tidak mengatakan tarkul asbab, beliau cuma mengatakan adamul iktimad alal asbab. Tidak mengandalkannya, bergantungnya hati kita kepada sabab, bukan meninggalkan sabab. Kita mungkin tetap berikhtiar, tapi kita tidak mengatakan, oh karena rezeki saya ini, karena kerjaan saya ini, karena akal saya ini, karena bukan meninggalkan asbab, tapi tidak bergantung pada asbab. Aduh. Karena sabab itu ada 3. Kalau mau diperjelas lagi, kita ambil keterangan dari Ihya bab tauhid wa tawakkul yang sudah pernah kita bahas. Sabab itu ada 3. Ya, sabab itu ada 3. Apa? Pertama, sabab yang pasti secara sunnatullah, pasti mendatangkan akibat secara sunnatullah. Ya, sesuai kebiasaan. Seperti apa? Kita makan maka kita kenyang, kita minum hilang dahaga. Itu sabab yang memang sunnatullahnya begitu. Maka sabab yang seperti ini bukan termasuk syarat tawakal untuk meninggalkan sabab yang semacam ini. Maka gila orang yang mengatakan, saya tidak minum, sudah saya tidak makan, nanti Allah kasih kenyang sendiri. Itu bukan tawakal, itu gendeng. Ya, paham ya? Jadi ada sabab yang memang secara sunnatullah Allah sudah ikatkan antara sabab dengan musababnya. Dan itu menurut hukum Allah, sunnatullah. Sabab-sabab semacam ini tidak boleh
kita tinggalkan. Justru harus kita lalui sebab semacam ini, tapi tetap mengandalkan Allah, bahwa kita tahu yang mengenyangkan itu rezekinya dari Allah, yang membuat kenyang itu bukan makanan, itu Allah yang menciptakan rasa kenyang itu ketika makanan itu. Bukan seperti api itu bukan membakar dengan sendirinya. Karena dalam ilmu tauhid, kalau orang itu meyakini bahwa seperti di dalam kitab Jawharatul Tauhid, syarah Jawharatul Tuhfatul Murid, syarah Jawharatul Tauhid itu Syekh Ibrahim Bajuri, ya, nyanyi Jawharatul Tauhid punyanya Syekh Ibrahim Al-Laqani, ya, radhiyallahu anhum ajmain. Itu dikatakan orang yang berkeyakinan kalau segala sesuatu itu berlaku dengan sendirinya, maka dia syirik atau kufur, ya kan? Soalnya kan Allah di mana terus? Kalau semua itu berjalan dengan sendiri. Tapi kalau dia meyakini bahwa api umpama membakar dengan khasiat yang Allah titipkan pada api itu, maka dia fasik. Yang benar bagaimana? Yang benar bahwa Allah yang cipta api, Allah yang cipta kertas, Allah yang cipta segala sesuatu. Allah juga yang mencipta keterbakaran ketika api itu menyentuh. Jadi bukan api itu semau-maunya sendiri. Buktinya Nabi Ibrahim tidak terbakar, dan banyak lagi. Ya, ada mungkin karomat dari para aulia dan sebagainya yang mereka Allah izinkan tidak. Ya. Kalau mengapi itu bisa semua maunya membakar, pasti kan harusnya semua benda itu dia pasti akan bisa bakar. Jadi yang betul itu tadi, meyakini bahwa api itu adalah ciptaan Allah, sifat membakarnya api juga ciptaan Allah, keterbakaran yang terjadi ketika api itu menyentuh itu juga dari Allah SWT. Ya. Sebab kalau mengatakan itu semua berlaku sendiri, itu syirik, kufur, jelas-jelas meniadakan Allah. Tapi kalau mengatakan bahwa seolah-olah semua itu berlaku dengan khasiat yang Allah titipkan, seolah-olah setelah dititipkan khasiat itu, terus Allah biarkan sesuatu itu bergerak sendiri, itu juga fasik. Tidak kafir tapi fasik. Ya. Kemudian jadi asbab itu ada 3. Ada sebab yang memang qat'i, pasti. Ini pasti secara sunnah, ya semua dari Allah. Tapi secara sunnah Allah itu pasti sebab itu. Seperti makan, maka kenyang, kamu minum, kamu hilang dahaga, dan seterusnya. Itu sebab yang pasti, ini nggak boleh kita tinggalkan. Karena memang sudah sunnatullahnya begitu. Maka gila orang yang mengatakan saya tidak usah makan, tidak usah minum, maka kalau Allah izinkan nanti hilang dahaga sendiri. Atau Allah izinkan apa? Kenyang sendiri. Itu gila, bukan tawakal. Ini asbab. Asbab yang kedua adalah asbab yang tidak pasti, bukan sepasti sebab yang pertama, tapi dia secara apa ya? Secara dugaan kuat dia akan mendatangkan musabab. Ya, seperti orang yang membawa bekal. Ketika berjalan jauh, safar dia bawa bekal. Maka dia dengan membawa bekal ini berarti dia sudah melakukan sabab yang diduga kuat bakal melahirkan musabab. Musababnya itu adalah dia insya Allah tidak akan terlantar di jalan. Tapi kan bisa jadi bekalnya dicuri. Nah, sabab yang nomor 2 adalah sabab yang tidak pasti tetapi dia diduga kuat. Diduga kuat akan melahirkan musabab. Maka sabab yang kedua ini gimana? Apa harus dilalui? Ini lihat makomnya. Kalau makomnya para aulia, itu tidak usah pakai. Nah, jadi jangan ditiru. Don't try it at home. Jangan mencoba di rumah. Ya, kalau makomnya sudah tinggi, silakan. Kalau kita lebih baik ya namanya itu berbekal. Ada sabab yang ketiga, sabab yang cuma disangka itu akan melahirkan musabab. Seperti manajemen kita, nanti saya akan begini. Kalau sudah dapat ini, saya akan begini. Manajemen kita, pengaturan kita, itu kan masih disangka. Maka orang yang mengandalkan sebab yang ketiga ini keluar dari tawakal. Dia berarti sudah tidak tawakal. Jelas ya? Jadi hubungan antara tawakal dengan sabab atau ikhtiar itu seperti itu. Kemudian fa'inna rukuna ilaiha bil qalbi, sebab condong kepada asbab dengan hati, wa tumakninatu biha, dan tenangnya hati kita biha terhadap sabab, min a'zami roz'in diniyin, termasuk paling besarnya kekurangan agama
fil mukmin, dalam orang mukmin, dalam dirinya orang mukmin. Condong kepada sabab, gantungnya hati kita kepada sabab, itu termasuk kekurangan dalam agama. Kekurangan agamanya seorang mukmin, hanya lupa bergantung sama Allah. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman min babil isyarah, termasuk bab daripada isyarah, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun, dan tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali mereka syirik. Al muradu bisyirki, yang dimaksud dengan syirik di sini huwa syirkul khafi, yaitu syirik yang halus, yang tersembunyi. Alladzi yakunu ma'hul iman biwujudillah, yang ada, yakunu ada, apa alladzi tadi apa ada ma'hu bersama alladzi tadi, apa al imanu biwujudillah, iman dengan keberadaan Allah. Jadi yang dimaksud firman Allah Ta'ala wa ma yu'minu aktsarum billah illa wa hum musyrikun, itu maknanya bukan berarti mereka syirik besar, tapi syirik kecil. Tidaklah kebanyakan orang mukmin itu beriman pada Allah kecuali mereka juga dijangkiti oleh syirik. Nah, syirik yang dimaksud tadi itu syirik kecil, yaitu tadi syirik yang mereka masih ada iman pada Allah, tapi di sisi lain mereka menduakan Allah dengan mengandalkan sabab, mengandalkan selain Allah. Itu bukan syirik betul-betul, tidak, karena dia tetap mengakui ya Allah Tuhan, cuma hatinya noleh ke yang lain, condong ke yang lain. Maka ini syirik yang tersembunyi. Wawa sukun itu, wawa apa itu syirik yang khafi tadi? Sukunul qalbi ila tilkal asbab, yaitu tenangnya hati kepada sabab-sabab tersebut. Wa indah, dan di sisi hal ini, di sisi asbab ini, qala Allah Ta'ala, atau di sisi ayat ini, isyarat tadi, qala Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, aruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Ya. Ruqyah dan tamaim, jimat, jamak dari tamimah, tamimatun tamaim. Wa tiwalah, tiwalah itu sesuatu yang digantungkan sama kepada anak kecil orang jahiliyah dulu, untuk ya katanya perlindungan. Itu syirik. Tapi ruqyah yang dimaksud ini ruqyah jahiliyah, maksudnya bukan ruqyah yang syar'i. Itu syirik. Tamimah juga jimat-jimat yang tidak jelas, ya, bukan sesuatu dari Quran, bukan sesuatu dari. Dan juga tiwalah itu sesuatu yang mereka percaya untuk melindungi semacam anak kecil atau sebangsanya, mereka ikatkan itu. Itu syirkun. Kata beliau SAW, itu adalah satu kesyirikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-iyafatu wat-tiyaratu wat-tarku minal jibti. Al-iyafah, ya, dan tiara itu mirip, ya. Iyafah itu ya perdukunan. Ya. Wat-tiyarah, tiara itu burung, beburungan, percaya kepada beburungan. Ada burung ini, ada burung ini. Oh, ini tandanya sial, ada ini tandanya, ya, macam-macam. Ya, seperti itu. Maka apa? Torok itu ya semacam burung juga, cuma dilepas kalau dia ingin pergi atau apa. Kalau dilihat, kalau pergi ke kanan, oh ini bagus. Kalau burung itu terbang ke kiri, kalau lurus diulang lagi. Jahiliyah namanya torok. Al-jibti sama. Jibti itu ada yang menafsirkan syaitan. Minal jibti termasuk syaitan atau saudaranya syaitan. Atau jibet itu juga sihir, juga termasuk perbuatan daripada penyihir. Ya. Kemudian itu ayatnya itu tadi apa? Illa wa hum musyrikun, ya. Musyrikun itu ayat surat Yusuf ayat 106. Yusuf ayat 106. Kemudian begitu juga dalam riwayat yang lain, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun, percaya pada beburungan itu adalah syirik. Itu namanya tasya'um. Tasya'um itu percaya kepada nasib sial, ya.
Wa ma minna illa Allah Ta'ala yudhibuhu bitawakkul. Dan tidak ada dari kita kecuali Allah Ta'ala akan menghilangkan kesyirikan itu dengan cara tawakal. Artinya kalau dia tawakal, insya Allah akan hilang semua itu. Dia tidak mengandalkan, hanya mengandalkan pada Allah Ta'ala, maka akan hilang segala apa yang disebut hal-hal yang berbau daripada kesyirikan, baik itu besar, apalagi syirik besar, atau apalagi syirik kecil, apalagi syirik besar. Waliyadzubillah min dzalik. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Dibacakan oleh Abu Dawud. Itu dijelaskan. At-tamimah ma tu'allaq ala shaghir itu. Tamimah itu sesuatu yang digantungkan kepada anak kecil, yang diikatkan kepada anak kecil. Wa tiwalah ma yu'abbibu rajul bi imra'atih. Tiwalah itu sesuatu yang mencintakan seseorang kepada istrinya. Pelet. Tiwalah. Ya kan bahasa sekarang kan gitu, bahasa orang yang populer yang di masyarakat itu pelet, tiwalah. Wal iyafah itu takahun, berdukun. Percaya sama mbah dukun. Wa tiaratu al fa'lur rodi. Tiara itu percaya kepada fa'lur rodi, nasib yang rendah, nasib yang buruk. Lawannya tiara ini atau bahasa lainnya tasyaum. Tasyaum ini percaya pada pertanda nasib sial. Rasulullah SAW membenci tasyaum, beliau sebaliknya suka tafaul. Tafaul itu percaya kepada pertanda baik. Seperti kita ada bisnis tertentu ke luar kota, atau kita ada keperluan satu kota, kita bertemu orang ini namanya Hasan. Hasan itu artinya bagus. Nah, percaya kepada pertanda, oh insya Allah urusan saya bagus. Percaya kepada tanda-tanda kebaikan itu namanya tafaul. Rasul SAW suka tafaul, dan beliau sebaliknya membenci tasyaum. Seperti yang sering saya kutip ceritanya beliau ketika Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian yang tidak gampang, itu alot. Beberapa kali utusan Quraisy itu bolak-balik lain orang. Sampai terakhir yang datang itu namanya Suhail bin Amr. Rasul mengatakan, ja'a Suhail, datang Suhail. Suhail artinya sahal artinya gampang. Sahalallahu amrakum, urusan kalian akan digampangkan oleh Allah. Itu yang datang adalah Suhail, kata Rasulullah. Itu bukti beliau tafaul. Kenapa? Karena percaya kepada hal-hal yang pertanda-pertanda baik itu menimbulkan optimisme. Ya, menimbulkan semangat, optimis. Sebaliknya percaya pada hal-hal yang sifatnya tasyaum tadi, seperti tiara tadi, itu belum apa-apa sudah kacau, sudah putus asa. Belum apa-apa sudah. Wa turubu at-turbu bil haso, itu. Turuk itu ya, bagi lagi menafsirkan darbu bil haso. Ya. Memukul atau mengambil daripada haso. Ya, daripada kerikil. Haso itu kerikil. Wa khut fit turab, dan menggaris di tanah. Ini macam rommel berarti. Tapi turuk itu ada juga beberapa, termasuk turuk itu makna tadi itu melepas burung. Kemudian turuk makna lain itu tadi mengambil batu dan menggaris, khut fit turab, menggaris di tanah. Itu ada ilmunya sendiri, namanya ilmu rommel. Jadi kalau sudah dia garis atau dia titik, dia garis, maka itu nanti bisa dibaca dalam ilmu rommel. Oh ini tandanya ini. Menurut yang punya ilmu itu. Ya. Itu rommel. Rommel itu dari kata pasir tadi, karena dia nitii di pasir, maka disebutlah dia rommel. Dari kata rommelun itu artinya pasir. Makanya ilmunya disebut ilmu rommel. Masuk ke Indonesia jadi ilmu ramal. Ramalan. Jadi ramal itu dari kata rommel itu sebetulnya. Qala sallallahu i'lamu wattaqilu fakulun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah, ikmalu ya bukan ilmu. Ikmalu, beramalah kalian. Wattaqilu, dan berpasrahlah, tawakallah kalian. Fakulun muyassarun, sebab setiap dari kalian itu muyassar, digampangkan, lima khuliqalah, untuk sesuatu apa yang dia diciptakan. Untuk sesuatu apa dia diciptakan. Jadi beramalah kalian lalu bertawakal. Setelah beramal sudah pasrah kepada Allah. So kalian akan digampangkan menurut apa kalian diciptakan. Kalau kalian ciptakan untuk ahli surga, maka insya Allah kalian akan tandanya adalah kalian dimudahkan untuk amal-amal surga. Kalau kalian naudzubillah sebaliknya, dianukan penghuni neraka, maka kalian akan dimudahkan naudzubillah kepada amal-amal ahli
neraka. Jadi jangan kemudian pasrah tanpa beramal. Beramallah seolah-olah amal itulah yang menunjukkan kalian tuh masuk kelompok mana di antara dua itu. Ya. Kemudian wal hadi wal isyrun yang ke-21, cabang iman yang ke-21 ar-rahmah bil khalaq, rahmat kasih sayang terhadap makhluk Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah illa rahim, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang penyayang. Ila ya Rasulullah kuluna narham, ya Rasulullah semua kita penyayang ya Rasul. Qala laisa ayyarhama ahadukum sahibahu, bukanlah yarham menyayangi siapa seorang dari kalian akan temannya. Penyayang itu bukan cuma menyayangi bolonya tok, temannya tok. Innamar rahmatu ayyarhaman nas, rahmat itu adalah menyayangi daripada manusia. Rawahul Bazzar, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Fa'alaika bi rahmatil khalqi, maka hendaknya engkau melazimi terhadap sifat rahmat pada makhluk. Ajma'a semuanya makhluk. Fa innahum abidullah, sebab mereka semua adalah hamba-hambanya Allah Ta'ala. Wa in asau, meskipun mereka bermaksiat. Bukan kita benci pada ya, kita membenci kemaksiatannya, bukan orangnya. Justru orangnya itu kadang kita kasihan. Kenapa mereka bisa terjerumus? Maksiatnya yang kita benci, perbuatan dia. Adapun orangnya makhluk Allah, tetap kita harus kasih. Ya, wallahu a'lam bissawab. Di situ dulu wathani wal isyrun, cabang iman yang ke-22, tawadu. Sampai situ.